Selamat pagi Sobat Tani. Berjumpa lagi dengan channel kanal Wisata Hijau. Semoga Sobat Tani diberikan kesehatan, kemudahan dalam beraktivitas, dan senantiasa diberi rizki yang melimpah. Kesempatan kali ini kita akan mengekspos penanaman tanaman bawang putih. Lokasi kali ini berada di sebelah timur Desa Adipuro. Untuk tepatnya, berada di lahan pertanian Wuluh, Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Mari ikuti kami untuk melihat lahan pertanian tersebut. Kita bersama petani muda, beliau bernama Kang Mus, dan istrinya yang bernama Mbak Fat. Suatu kebanggaan bagi kami, tim kanal Wisata Hijau bisa melihat proses penanaman tanaman bawang putih. Jalan ini merupakan jalur pertanian, juga jalur yang menghubungkan dari Desa Adipuro dengan desa sekitarnya, yaitu Desa Kacetan, Mangli, Dadapan, dan desa lainnya. Jalur ini juga merupakan akses alternatif menuju wisata alam Mangli Skyview dan wisata alam Silancur Highland. Dikarenakan sudah masuk musim penghujan, maka perlu diperhatikan untuk drainase air yang mengalir, baik di lahan pertanian maupun jalan di sekitarnya, agar air bisa mengalir di selokan yang sudah ada. Selain hal tersebut, di sisi lain kelihatan lebih rapi dan bersih. Tanah yang sudah dibuat semacam gundukan, maka akan ditutup dengan plastik mulsa yang telah dilubangi sebelumnya. Proses ini dinamakan bedengi, tutur Kang Mus. Kenapa ditutup dengan plastik mulsa? Selain terlihat bagus dan rapi, juga dapat mengurangi tanaman liar, agar tidak tumbuh di sekitar tanaman bawang putih nantinya, tambahnya. Plastik mulsa tidak hanya diletakkan di atas tanah begitu saja, tetapi diperlukan pengerat yang kuat, supaya tidak lepas ketika ada angin maupun hujan. Pengerat yang digunakan adalah pohon bambu yang sudah potong kecil-kecil dengan ukuran panjangnya, kurang lebih 30 cm. Pengerat tersebut masyarakat sekitar menyebutnya sujen. Selain dari pohon bambu, pengerat bisa juga menggunakan bahan plastik yang bisa kita jumpai di toko-toko pertanian. Setelah proses penutupan plastik atau bedengi selesai dilakukan, kita akan melihat langkah selanjutnya yaitu membuat lubang-lubang di tanah yang sesuai dengan lubang plastik mulsa yang tersedia, dengan jarak antar lubang kurang lebih 10 cm sampai 20 cm. Bisa dengan cara manual, bisa juga dengan alat pelubang, ponjo namanya. Proses ini memerlukan kesabaran dan ketelitian yang lebih, dikarenakan harus satu demi satu sampai selesai. Kemudian proses selanjutnya adalah pemberian pupuk atau rabuk dari lubang satu ke lubang lainnya. Pupuk yang digunakan oleh Kang Mus adalah pupuk kandang yang dicampur dengan kapak. Membuat jalan atau drainase air di sela bedengan dengan bedengan yang satunya perlu dilakukan, agar nantinya air hujan bisa mengalir secara lancar supaya tidak meluap di gundukan yang sudah dibuat. Terlebih saat musim penghujan datang, air yang mengalir tidak beraturan sehingga perlu dilakukan upaya penanganan lahan yang efektif dengan membuat drainase air seperti ini.
Juga nantinya memudahkan akses pada saat melakukan perawatan atau penyemprotan ketika bawang putih sudah tumbuh. Bawang putih memiliki banyak manfaat dan fungsi yang berguna dalam kesehatan dan masakan. Berikut ini beberapa di antaranya. 1. Meningkatkan kekebalan tubuh. Bawang putih mengandung senyawa alicin yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Ini dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita, menjaga kita tetap sehat dan melawan infeksi. 2. Menurunkan tekanan darah. Bawang putih dapat membantu mengendalikan tekanan darah tinggi. Senyawa alicin dalam bawang putih dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah, sehingga tekanan darah dapat dikelola dengan lebih baik. 3. Melawan kolesterol jahat. Bawang putih dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dalam tubuh. Ini dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung dan aterosklerosis. 4. Efek antibakteri dan anti jamur. Bawang putih memiliki sifat antibiotik alami yang dapat membantu melawan infeksi bakteri dan jamur di dalam tubuh. Ini membuatnya berguna dalam mengobati infeksi saluran pernapasan, infeksi kulit, dan masalah jamur. 5. Meningkatkan pencernaan. Bawang putih dapat merangsang produksi enzim pencernaan yang membantu proses pencernaan makanan. Ini dapat membantu mengurangi masalah pencernaan seperti gas dan perut kembung. 6. Menyediakan nutrisi penting. Bawang putih mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, B6, mangan, dan selenium. Ini mendukung kesehatan umum dan fungsi tubuh yang optimal. Dalam masakan, bawang putih sering digunakan sebagai bumbu untuk mengenhance rasa makanan. Rasanya yang khas dan aromanya yang kuat membuatnya menjadi bahan penting dalam berbagai hidangan, termasuk saus, sup, tumis, dan banyak lagi. Pemilihan bibit bawang putih akan berpengaruh pada pertumbuhan dan hasil panen. Penanaman bawang putih dilakukan dengan mengisi atau meletakkan bibit per satu lubang dengan 4 atau 5 butir bibit bawang putih. Setelah ditanam bibit tersebut, maka ditimbun menggunakan tanah sampai bibit tidak kelihatan. Fungsinya ketika hujan lebat dan panas yang berlebih, bibit tersebut tetap bertahan untuk hidup. Dilakukan secara kontinu sehingga penanaman pun selesai. Ketika fajar belum terbit dan semerbak aroma tanah basah masih mengisi udara, seringkali ada seorang petani muda yang bangkit dari tidurnya dengan semangat yang tak terpadamkan. Meski pekerjaannya mungkin terlihat sederhana bagi beberapa orang, namun jangan pernah meremehkan hasrat dan motivasi yang menyala-nyala di dalam hati para petani muda ini. Kehidupan di pedesaan bukanlah pilihan yang mudah untuk para pemuda saat ini. Dalam dunia yang semakin modern dan teknologi yang terus berkembang, banyak pemuda yang beralih pada pekerjaan yang lebih urban dan terlihat lebih menjanjikan. Namun, ada sekelompok petani muda yang dengan teguh memilih untuk tetap berada di lahan pertanian. Motivasi mereka sungguh mengesankan dan hati ini tergerak oleh perjuangan mereka. Bagi petani muda, setiap hari adalah tantangan baru. Mereka harus berjuang melawan cuaca yang kadang tidak bersahabat, memahami iklim yang berubah-ubah, dan menghadapi risiko kerugian yang tak terduga. Namun, keyakinan mereka bahwa tanah adalah sumber kehidupan dan pertanian adalah panggilan hati, membuat mereka tak kenal lelah untuk menabur benih dan merawat tanaman. Motivasi petani muda menyentuh hati bukan semata-mata karena kebanggaan mereka atas hasil panen yang berkualitas tinggi. Bukan pula atas lahan yang subur dan kecukupan makanan yang dihasilkan, melainkan karena mereka memahami betapa pentingnya peran mereka dalam mempertahankan keberlanjutan makanan global dan menjaga lingkungan alami. Terkadang motivasi petani muda datang dari mimpi mereka sendiri.
Mereka bermimpi untuk mengubah dunia pertanian, mewujudkan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi kebun yang subur, meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, dan menciptakan pangan berkualitas bagi semua orang. Mimpi-mimpi ini adalah api yang menghangatkan hati dan memberikan motivasi tak terhingga serta semangat tidak pernah padam. Kita sebagai konsumen juga memiliki peran penting dalam mendorong motivasi petani muda. Dengan memilih dan mendukung produk lokal, kita turut berpartisipasi dalam keberhasilan mereka. Dengan menghargai karya keras dan dedikasi petani muda, kita tidak hanya memberikan motivasi bagi mereka, tetapi juga ikut menjaga keberlanjutan makanan yang kita nikmati sehari-hari. Jadi, mari dukung dan apresiasi perjuangan serta motivasi petani muda yang menyentuh hati ini. Mereka adalah pahlawan dari tanah yang tidak hanya menabur impian, tetapi juga memanen keberhasilan bagi kita semua. Setelah penanaman bawang putih selesai, sudah waktunya istirahat. Ngopi, menikmati makanan yang dibawa, serta menghisap sepucuk rokok. Ditemani suara burung-burung berkicauan, pemandangan alam yang indah, dan udara yang segar, serasa penat pun hilang saat di lahan pertanian ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Mus dan Mbak Fat yang telah memberi kesempatan kepada kami tim kanal Wisata Hijau untuk ikut mengekspos cara penanaman tanaman bawang putih. Setiap tetes keringat yang jatuh di tanah pertanian adalah investasi untuk masa depan yang berbunga. Seperti tanaman yang tumbuh, kekuatan dan ketahanan kita juga berasal dari akar yang kuat. Dalam lembah yang subur, terbentang harapan baru yang selalu hijau. Begitulah juga dengan kita harus mencari kekuatan di tengah kesulitan. Begitu banyak pekerjaan yang dilakukan oleh matahari, tetapi tetap tidak berkata-kata. Begitulah pula dengan kita, biarkan hasil kerja kita yang berbicara. Dalam setiap biji yang tertidur, tersembunyi potensi yang tak terduga. Mari kita jadi petani bagi mimpi kita sendiri dan biarkan mereka tumbuh menjadi kenyataan.
Lain kesempatan kita berjumpa lagi di channel Kanal Wisata Hijau. Terima kasih kami ucapkan. Patut kita apresiasikan untuk para petani. Mereka adalah pahlawan pangan tanpa tanda jasa. Tetap semangat. Salam petani muda Indonesia.